Ada sebuah kisah yang terkubur di bawah rintik hujan kota Kyoto pada akhir tahun 1860-an. Di balik pintu-pintu kayu yang tertutup rapat, orang-orang berbisik tentang sosok yang tidak masuk akal. Bagi jutaan orang di masa kini, nama Kenshin Himura adalah simbol dari penebusan dosa. Pria berambut merah dengan luka silang yang bersumpah tidak akan pernah membunuh lagi. Namun, karakter fiksi yang ikonik itu lahir dari satu kenyataan yang jauh lebih dingin dan mencekam. Sosok aslinya bukanlah pria dengan luka parut yang puitis, melainkan seorang pemuda bertubuh kecil dengan wajah yang hampir menyerupai seorang wanita. Namanya adalah Kawakami Gensai. Tingginya bahkan tidak mencapai 150 cm. Jika Anda berpapasan dengannya di pasar, Anda mungkin akan tersenyum melihat wajahnya yang halus dan suaranya yang tenang. Namun, bagi mereka yang memahami politik berdarah di era Bakumatsu, pemuda manis ini adalah perwujudan dari ketakutan itu sendiri. Di balik ketenangan matanya yang selalu tampak menatap kehampaan, tersimpan sebuah kegelapan yang begitu pekat. Gensai hidup di masa ketika Jepang sedang mencabik dirinya sendiri. Kekuasaan shogun yang sudah bertahan selama ratusan tahun mulai retak, dihantam oleh ambisi para revolusioner yang menginginkan perubahan. Di masa transisi yang brutal ini, Gensai tidak memilih menjadi pemimpin yang berdiri di depan podium. Ia memilih menjadi bayang-bayang yang bergerak di gang-gang sempit, memastikan bahwa musuh-musuh revolusi tidak akan pernah melihat matahari terbit keesokan harinya. Dalam dunia fiksi, kita mengenal istilah Batosai sebagai gelar yang menyebarkan teror. Namun, jika kita menelusuri catatan-catatan lama, kita akan menemukan sebuah garis tegas antara mitos dan realitas. Gelar Batosai sebenarnya adalah sebuah nama yang diciptakan untuk menggambarkan keahlian teknis yang luar biasa. Secara harfiah, Batosai hanyalah sebuah julukan untuk sang master penghunus pedang. Meski gelar itu hanya ada dalam imajinasi, sosok Kawakami Gensai yang asli memikul gelar yang jauh lebih nyata dan berlumuran darah, Hitokiri. Dalam bahasa masyarakat jelata saat itu, Hitokiri secara harfiah berarti pembantai manusia atau pemotong nyawa. Ini bukan gelar kesatria yang diberikan dalam upacara resmi. Ini adalah julukan yang lahir dari ketakutan yang mencekam di trotoar Kyoto. Hitokiri adalah sebuah pengakuan atas efisiensi mematikan dari seseorang yang tugasnya hanyalah satu, menghapus keberadaan manusia lain dari muka bumi. Gensai adalah satu dari 4 Hitokiri yang paling ditakuti dalam garis waktu tersebut. Berbeda dengan pembantai lain yang mungkin membunuh karena dendam atau kegilaan, Gensai melakukannya dengan kedisiplinan yang menakutkan. Ia melakukan tugasnya seolah-olah sedang menjalankan sebuah ritual suci. Ia adalah Kenshin Himura yang sesungguhnya, namun tanpa pedang bermata terbalik untuk menebus dosa, dan tanpa kesempatan untuk mengganti aroma amis darah dengan ketenangan hidup di sebuah dojo. Ia adalah alat yang dikalibrasi dengan sempurna untuk melakukan pekerjaan kotor. Seorang pria yang memilih untuk menjadi hantu agar orang lain bisa menikmati cahaya fajar. Namun, seiring berjalannya waktu, kita akan melihat bahwa mereka yang tangannya terlalu kotor seringkali tidak diizinkan untuk ikut masuk ke dalam rumah yang mereka bantu bangun. Kisah nyata Kawakami Gensai adalah sebuah perjalanan menuju isolasi yang tragis. Kawakami Gensai tidak butuh tubuh besar untuk menjatuhkan lawan. Ia menguasai sebuah aliran bela diri yang sangat tidak lazim yang disebut Shiranui Ryu. Ini bukan gaya bertarung samurai yang kita lihat dalam lukisan-lukisan megah di mana dua pejuang berdiri tegak saling berhadapan. Shiranui Ryu adalah teknik yang aneh, liar, dan sangat efisien untuk menghabisi nyawa dalam kegelapan. Dalam pertarungan, Gensai akan merendahkan tubuhnya, hampir merangkak menyentuh tanah. Posisi ini membuatnya tampak seperti binatang yang sedang mengintai mangsa,
membuat lawan-lawannya kebingungan karena mereka tidak terbiasa menebas target yang berada begitu rendah. Namun, tepat di saat lawannya ragu, Gensai akan melesat maju dengan kecepatan yang menembus batas kewajaran. Satu tebasan mendatar, satu nyawa melayang. Di jalanan Kyoto yang remang, kehadiran sang Hitokiri ini adalah horor yang nyata. Ia bergerak seperti asap di antara rumah-rumah kayu. Suara langkah kakinya seringkali tertutup oleh suara rintik hujan atau angin yang berhembus di sela-sela atap. Para korban seringkali tidak sempat menyadari bahwa maut telah berdiri di samping mereka sebelum dinginnya baja membelah leher mereka. Yang membuat sosok ini semakin mencekam adalah kontradiksi kepribadiannya. Kawan-kawannya mencatat bahwa Gensai adalah pria yang sangat sopan dan terpelajar. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdiskusi tentang puisi atau filosofi dengan senyum yang tulus. Namun, jika sebuah perintah datang untuk mengeksekusi seseorang, senyum itu tetap ada. Hanya saja, tatapan matanya berubah menjadi kosong. Ia tidak membunuh karena kebencian pribadi. Ia membunuh karena keyakinan buta bahwa setiap nyawa yang ia ambil adalah tumbal bagi peradaban yang lebih baik. Ia melihat dirinya sebagai seorang penyapu jalanan yang sedang membersihkan sampah agar jalan menuju masa depan menjadi lancar. Namun, ia lupa bahwa bau amis darah tidak akan pernah hilang hanya dengan mencuci tangan. Ia telah menjadi satu dengan pedangnya, dan sebuah pedang tidak akan pernah tahu cara memeluk kedamaian. Momen paling krusial dalam karir berdarah Gensai terjadi pada musim panas tahun 1864. Targetnya adalah Sakuma Shozan, seorang pemikir besar yang sangat dihormati. Shozan adalah orang yang memiliki pandangan visioner bahwa bangsa ini harus mulai belajar dari dunia luar untuk bisa bertahan hidup sebagai bangsa yang kuat. Bagi kelompok fanatik seperti Gensai, pemikiran Shozan adalah pengkhianatan murni. Shozan dianggap sebagai racun yang ingin mencemari kesucian tanah air dengan pengaruh asing. Di bawah terik matahari siang, di tengah keramaian Kyoto, Gensai menghadang Shozan yang sedang menunggang kuda. Itu adalah pertemuan antara dua kutub yang berbeda. Shozan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan wibawa melawan Gensai yang penuh dengan fanatisme dan ketajaman pedang. Dalam sebuah gerakan yang hanya berlangsung dalam hitungan detik, Gensai melompat dan menarik pedangnya. Satu tebasan tunggal yang sangat presisi. Sakuma Shozan terjatuh dan nyawanya lenyap seketika. Pembunuhan tokoh sebesar itu di siang hari yang terang benderang membuat nama Gensai meledak menjadi legenda yang paling dicari. Namun, ada sesuatu yang retak di dalam jiwa Gensai setelah hari itu. Kabarnya, setelah mencari tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya pria yang baru saja ia bunuh, Gensai terdiam. Ia menemukan bahwa Shozan bukanlah seorang pengkhianat. Shozan hanyalah seorang pria yang sangat mencintai negaranya, hanya saja dengan cara yang lebih modern dan rasional. Kesadaran ini menghantam Gensai dengan sangat keras. Sejak saat itu, sang Hitokiri dikabarkan tidak pernah lagi menarik pedangnya dengan semangat yang sama. Keraguan mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Ia mulai mempertanyakan apakah darah yang ia tumpahkan selama ini benar-benar membawa kemajuan atau justru hanya menambah penderitaan. Di titik inilah nuansa kelam dalam hidupnya semakin kental. Ia adalah seorang pembantai yang mulai dihantui oleh bayangan para korbannya sendiri. Tahun 1868 menandai berakhirnya dunia lama. Kekuasaan shogun runtuh dan kedaulatan kembali ke tangan kaisar dalam sebuah era yang dinamakan Restorasi Meiji. Jepang berubah dalam sekejap. Pakaian tradisional mulai diganti dengan jas, teknologi mulai masuk, dan aturan hukum baru ditetapkan. Impian Gensai akhirnya terwujud. Namun, di dunia yang penuh dengan lampu-lampu baru ini, bayang-bayang seperti Kawakami Gensai tidak lagi diinginkan. Pemerintah baru sangat berambisi untuk terlihat beradab di mata internasional. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah negara hukum yang damai. Keberadaan seorang Hitokiri seperti Gensai kini menjadi noda yang memalukan. Ia adalah bukti hidup dari masa lalu yang barbar yang ingin mereka lupakan.
Bagi para pejabat yang dulu memberikan perintah kepada Gensai, keberadaannya kini adalah ancaman bagi reputasi mereka. Gensai sendiri merasa terasing di zaman yang ia bantu lahirkan. Ia melihat mantan kawan-kawannya kini sibuk dengan politik dan kemewahan, seolah-olah mereka lupa pada ribuan mayat yang harus ditumpuk untuk mencapai posisi itu. Ia menolak untuk berubah. Ia tetap memegang teguh tradisi, menolak memotong rambutnya, dan tetap membawa pedang di pinggangnya meskipun ada larangan resmi. Ia mulai mengkritik pemerintah secara terbuka. Baginya, mereka telah mengkhianati cita-cita awal perjuangan. Namun, ia tidak menyadari bahwa di mata penguasa baru, ia bukan lagi seorang pahlawan. Ia hanyalah sebuah alat yang sudah rusak dan mulai membahayakan tangan yang memegangnya. Kesetiaannya yang kaku justru menjadi alasan terkuat bagi mereka untuk menyingkirkannya. Penangkapan Gensai tidak terjadi dalam sebuah pertempuran yang agung. Ia ditangkap dengan cara yang sangat politis. Tuduhan yang diberikan kepadanya bukan tentang pembunuhan di masa lalu, karena itu akan menyeret nama-nama besar di pemerintahan, melainkan tuduhan palsu tentang konspirasi pemberontakan. Gensai dijebloskan ke dalam sel yang gelap dan pengap. Di sana, pria yang dulu dikenal karena kecepatannya kini dipaksa untuk diam membeku. Wajah cantiknya mulai layu di bawah tekanan interogasi dan kesunyian. Namun tidak ada laporan bahwa ia pernah mengeluh atau memohon ampunan. Ada sebuah kepasrahan yang luar biasa di dalam sel itu. Mungkin Gensai akhirnya merasa bahwa inilah saatnya ia membayar semua utang darahnya. Di dalam kegelapan penjara, ia mungkin melihat wajah-wajah yang pernah ia tebas muncul satu persatu. Ia menyadari bahwa dunianya telah berakhir dan ia hanyalah sebuah sisa masa lalu yang harus dihapus agar narasi tentang masa depan yang bersih bisa terus berlanjut. Mantan rekan-rekannya, orang-orang yang dulu memujinya sebagai penyelamat bangsa, tidak ada satupun yang menjenguknya. Pengkhianatan ini terasa lebih dingin daripada salju di puncak gunung. Ia dibiarkan membusuk dalam kesepian, menjadi tumbal terakhir bagi stabilitas politik yang baru. Dunia luar terus melesat maju. Bunyi peluit kereta api pertama di Jepang mungkin terdengar samar-samar sampai ke selnya. Sebuah bunyi yang menandakan bahwa waktu telah meninggalkannya jauh di belakang. Ia adalah residu dari masa lalu yang amis darah, yang kehadirannya hanya akan mengganggu kenyamanan orang-orang yang kini berkuasa. Pagi hari tanggal 13 Januari 1871 adalah pagi yang sangat dingin. Kawakami Gensai dibawa keluar dari selnya menuju tempat eksekusi. Di saat-saat terakhirnya, ia tetap mempertahankan martabatnya sebagai seorang samurai. Ia berjalan dengan tenang, wajahnya kembali menyerupai wajah malaikat yang pernah menipu banyak orang di Kyoto bertahun-tahun yang lalu. Algojo telah siap dengan pedangnya. Ini adalah ironi yang paling pedih. Pria yang menghabiskan seluruh masa mudanya untuk membantai orang demi sebuah era baru, kini harus kehilangan kepalanya di tangan era baru tersebut. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang Hitokiri. Kepala Kawakami Gensai jatuh ke tanah, dan dengannya berakhir pula salah satu babak paling kelam dalam transisi kekuasaan di Jepang. Pihak berwenang memastikan jenazahnya dikubur dengan sangat cepat, tanpa upacara, tanpa penghormatan. Mereka ingin ingatan tentangnya hilang secepat mungkin dari pikiran rakyat. Gensai tewas di usia 37 tahun. Ia tidak meninggalkan warisan berupa harta, kekuasaan, atau makam yang megah. Ia hanya meninggalkan sebuah jejak berdarah yang perlahan dihapus oleh salju dan waktu. Tragedi sebenarnya bukanlah pada kematiannya yang dingin, melainkan pada kesunyian yang menyelimuti pembuangan dirinya. Sebuah bukti bahwa di balik setiap kemenangan besar, selalu ada pion yang harus dikorbankan demi menjaga kesucian sebuah narasi baru. Hampir seabad kemudian, dunia mencoba memberikan penebusan bagi sosoknya melalui karakter Kenshin Himura.
Namun di dunia nyata, tidak pernah ada pedang bermata terbalik. Tidak ada pelukan hangat di sebuah dojo yang tenang. Yang ada hanyalah baja yang menembus leher dan pengkhianatan dari tangan-tangan yang dulu ia lindungi. Kawakami Gensai tetaplah seorang hantu, sang pembantai berwajah cantik yang dibuang oleh fajar yang ia bantu ciptakan. Sebuah fragmen kelam yang akan selalu menghantui setiap lembaran Folkbone Story.